Rumah kontrakan itu terbakar hebat. Hanya beberapa minggu setelah kami pindah, bukan karena korsleting, bukan pula karena kelalaian, melainkan karena ia ingin kami mati bersamanya. Di bawah lantainya, kami menemukan tulang belulang yang dilupakan, suara yang dibungkam, dan rahasia yang telah lama dikubur oleh manusia-manusia yang memilih diam. Tapi yang paling mengerikan, bukanlah sosok yang gentayangan, melainkan kenyataan bahwa semua orang tahu, tapi tak satu pun ingin bicara. Bagaimana bisa rumah dengan harga sewa semurah itu menuntut kami membayar dengan nyawa? Dan disinilah semuanya bermula saat aku menerima tawaran kontrakan itu. Selamat datang di channel Army Pemburu Hantu, menceritakan berbagai kisah mistis Nusantara yang belum tentu semua orang mengetahui. Kamu beruntung menonton video ini, karena dengan menonton video ini, kita semua bisa lebih berhati-hati dalam bertindak. Pastikan subscribe dan nyalakan loncengnya dulu, agar kamu bisa selalu update cerita mistis terkini. Sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Aku masih ingat betul hari ketika kami memutuskan pindah ke Bekasi. Kami bukan orang kaya, aku bekerja sebagai freelance desain grafis yang penghasilannya pas-pasan. Istriku, Wulan, baru saja berhenti dari pekerjaannya karena kondisi kehamilannya yang mulai memburuk. Dan dengan tabungan yang makin tipis, kami hanya bisa berharap pada keberuntungan. Kami tinggal sementara di kontrakan kakak sepupuku. Tapi waktunya hampir habis, kami harus mencari tempat sendiri. Bukan apartemen, bukan rumah mewah, cukup satu rumah kecil yang bisa melindungi kami dari hujan dan panas. Cukup untuk menampung keluarga kecil kami yang sedang tumbuh. Lalu aku menemukannya. Rumah dengan 2 kamar tidur, dapur, ruang tamu cukup luas, dan halaman kecil di belakang. Lokasinya di pinggir Bekasi, dekat sawah dan rel kereta. Harga sewanya jauh dari wajar, hanya setengah dari harga pasaran. Aku bahkan sempat tertawa kecil melihat iklan itu. Dalam hati, aku berpikir, pasti udah angker, atau ada cerita kriminal. Gak mungkin rumah sebagus itu segitu murahnya. Tapi, aku tetap menghubungi nomor yang tertera. Suara di seberang telepon terdengar ramah. Laki-laki tua yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Adi. Katanya, rumah itu kosong sudah lama. Cak, Ada, yang berminat karena lokasinya terlalu sepi. Tapi kalau aku berminat, dia bisa tunjukkan rumahnya hari itu juga. Tanpa pikir panjang, aku mengajak Wulan melihatnya. Sesampainya di lokasi, kami disambut aroma tanah basah dan suara jangkrik. Jalan menuju rumah cukup sempit, hanya muat satu mobil. Rumahnya berdiri di ujung gang kecil yang sepi, sangat sepi. Tak banyak rumah di kiri kanannya, sebagian besar kosong atau tampak tak berpenghuni. Namun, rumah itu sendiri terlihat biasa, bahkan terlalu biasa. Dindingnya berwarna krem pudar, pagar besi rendah dengan ranting-ranting rambat menutupi sebagian sisinya. Jendela-jendelanya tertutup rapat. Tidak ada kesan menyeramkan seperti dalam film horor. Justru lebih mirip rumah yang terlupakan. Pak Adi datang mengenakan baju batik dan celana bahan. Senyum ramahnya menyambut kami, seolah semua keraguan dalam pikiranku lenyap begitu saja. Kebetulan kosong sudah lama, tapi nggak rusak, Mas. Tiap minggu dibersihkan. Airliner, listrik hidup, katanya sambil membuka pintu dengan anak kunci yang tampak tua. Begitu masuk, aku bisa merasakan hawa dingin menyentuh kulitku. Mungkin karena rumah ini lama tak berpenghuni, tapi aku mencoba mengabaikannya. Kami berkeliling, lantai keramik abu-abu tua, dinding bersih, meski sudah mulai mengelupas di beberapa sudut. Dapur kecil di belakang, cukup untuk satu kompor dan rak piring. Kamar utamanya cukup luas. Ada satu kamar lagi yang lebih kecil, cukup untuk kamar bayi nantinya. Kalau Mas dan Mbak, jadi bayarnya langsung 3 bulan di depan ya. Saya bantu bersihin lagi kalau perlu, ujar Pak Adi.
Aku menatap Wulan, dan dia mengangguk pelan. Dan begitulah, kami pindah 3 hari kemudian. Hari pertama kami habiskan untuk membereskan barang. Tidak banyak, beberapa dus pakaian, kasur gulung, meja lipat, dan 1 set kompor. Tak ada yang mewah, tapi cukuplah untuk awal yang baru. Siang hari berjalan. Tanan. Hanya suara kereta lewat dari kejauhan, dan burung-burung yang sesekali terdengar dari atap rumah. Namun saat matahari tenggelam, entah kenapa suasana rumah berubah drastis. Angin malam yang masuk dari celah jendela membawa hawa dingin. Enak, bukan dingin biasa, tapi dingin yang terasa menyentuh tulang. Wulan mulai mengeluh pusing. Aku menyuruhnya istirahat. Sementara aku duduk di ruang tamu, menyusun barang-barang kecil. Anak kami, Dimas, sudah tertidur lebih dulu di kamar kecil. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika aku mendengar suara itu samar, lirih, dari arah dapur. Tangisan perempuan, lembut, memelas, menyayat. Terlalu nyata untuk dikira angin, tapi terlalu sunyi untuk datang dari luar. Aku langsung berdiri, jantungku berdetak kencang. Perlahan aku berjalan ke arah dapur. Setiap langkah terasa berat. Nafasku pendek-pendek. Siapa? Tanyaku pelan. Tidak ada jawaban. Aku membuka lampu dapur. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Kompor, wastafel, rak piring semuanya seperti biasa. Aku mengintip keluar jendela. Gelap. Hanya lampu jalan jauh di ujung gang. Kupikir mungkin hanya halusinasiku, atau mungkin suara dari rumah sebelah, kalau ada yang tinggal. Aku kembali ke ruang tamu. Namun, tangisan itu terdengar lagi. Kali ini, lebih dekat. Aku menoleh, cepat ke arah lorong, menuju kamar tidur. Kosong. Aku tak bisa tidur malam itu. Pagi harinya, Wulan tidak bercerita tentang suara apapun. Katanya tidurnya lelap. Dimas juga tampak ceria seperti biasa. Aku pun memutuskan untuk tidak menceritakan apapun pada mereka belum. Tapi dalam hati, aku tahu ada sesuatu di rumah ini, sesuatu yang tidak ingin kami tahu. Dan malam yang akan datang akan jadi lebih dingin dari sebelumnya. Malam kedua di rumah itu, dan semuanya mulai terasa berbeda. Siang tadi aku mencoba menyibukkan diri dengan membenahi rak buku, memasang gantungan baju, dan memastikan instalasi listrik tak bermasalah. Wulan tampak lebih cerah pagi itu. Bahkan, sempat bercanda saat sarapan. Aku ingin mempercayai bahwa malam sebelumnya hanyalah lelah yang dibungkus ketakutan. Tapi, entah mengapa, bayangan malam itu masih melekat di ujung mataku. Aku tak bisa melupakan suara tangisan lirih itu. Suara yang terdengar sangat manusiawi, tapi juga terasa terlalu sunyi untuk didengar manusia biasa. Malam datang lebih cepat dari yang kupikir. Matahari tenggelam dalam langit jingga yang muram. Dan angin mulai berdesir lembut dari celah ventilasi. Rumah kami yang kecil kini terasa lebih senyap dari biasanya, seperti menahan napas. Dimas tidur lebih cepat malam itu. Mungkin kelelahan setelah seharian bermain di depan rumah. Wulan sedang menyisir rambut di depan cermin kamar sambil mengobrol ringan denganku. Aku suka Rama ini, katanya pelan. Aku menoleh. Suka? Kenapa? Karena tenang. Udah lama aku gak ngerasain malam yang gak diiringi suara motor ngebut atau tetangga nyetel dangdut, jawabnya. Tersenyum. Aku tersenyum tipis. Tenang. Ya, mungkin terlalu tenang. Kamu kenapa? Dari tadi kayak mikir sesuatu, tanya Wulan sambil memandangku. Aku ragu menjawab, tapi akhirnya aku hanya berkata, cuma belum terbiasa aja. Biasa rame, besok-besok juga terbiasa, katanya. Lalu naik ke tempat tidur dan menarik selimut. Yuk tidur mas, badanku pegel semua. Aku mematikan lampu kamar. Lampu lorong ku biarkan menyala entah
mengapa aku tak berani membiarkannya gelap sepenuhnya. Lalu, berbaring dan menatap langit-langit. Jam berdetak pelan, detik demi detik. Keheningan semakin dalam, sampai akhirnya terdengar lagi tangisan. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, tidak samar lagi, tidak seperti tertiup angin atau terdengar. Dari kejauhan tangisan itu terdengar di dalam rumah. Aku menahan napas, tubuhku menegang. Aku menoleh ke arah Wulan. Ia masih tidur. Napasnya pelan, teratur. Tangisan itu kini berpindah dari arah dapur menuju lorong. Langkah-langkah lembut menyertai, seperti langkah kaki perempuan. Tanpa alas kaki, tap, aku tak bisa bergerak. Seolah ada yang menahan tubuhku di kasur. Seketika, lampu lorong padam. Klik. Aku memejamkan mata rapat-rapat, tidak berani membuka, tidak berani melihat. Dalam gelap, aku hanya mendengar napas, yang bukan napasku, bukan napas Wulan. Seseorang berdiri di depan pintu kamar. Aku tidak tahu kapan aku tertidur. Atau mungkin pingsan karena terlalu panik. Yang jelas, aku terbangun saat langit sudah terang. Cahaya matahari menyelinap dari jendela kamar. Wulan masih tidur, Dimas belum bangun. Tapi, aku tahu semalam benar-benar terjadi. Itu bukan mimpi. Aku bangun, berjalan pelan ke lorong, lampunya menyala kembali. Seolah tak pernah padam. Tapi saklarnya berada dalam posisi off. Tidak masuk akal. Aku melangkah ke dapur. Aroma melati menyeruak tiba-tiba. Segar, manis, namun mencurigakan. Tidak ada bunga di dapur. Tidak ada pewangi. Dan belum ada orang yang datang berkunjung. Saat ku tatap lantai dapur, aku melihat jejak air berbentuk kaki kecil menuju arah pintu belakang. Ku pelototi jejak itu. Jelas, tidak samar. Lalu, menghilang begitu saja di tengah lantai. Aku menelan ludah. Menyentuh gagang pintu belakang. Dingin, sangat dingin. Aku membuka pelan, dan hanya ada halaman kecil yang penuh daun kering. Tak ada siapapun. Aku tak tahu harus bilang apa pada Wulan pagi itu. Aku hanya bilang, semalam aku tidak bisa tidur. Dia hanya tertawa dan berkata, aku masih stres soal kepindahan. Besok-besok juga biasa, Mas. Rumah ini gak apa-apa kok. Jangan parno. Tapi di hatiku, aku tahu ada yang tidak biasa. Aku mencoba mencari informasi lewat internet, mengetik rumah kontrakan angker di Bekasi, lalu menyortir berdasarkan lokasi yang sesuai dengan alamat kami. Tak ada hasil yang konkret, hanya cerita-cerita pendek dari forum lama yang tak lagi aktif. 1-2 komentar samar. Tapi, Ada satu entry dari sebuah blog pribadi bertahan-tahan, lalu yang menyebutkan nama jalan yang sama. Saya tinggal di ujung gang, dekat rumah kosong, yang sering terdengar suara perempuan menangis. Tapi postingan itu berhenti di situ. Tanpa lanjutan, tanpa penjelasan. Malam ketiga akan datang sebentar lagi. Aku sudah merasa tidak tenang sejak sore. Tapi, aku harus tetap tampak tenang di depan Wulan dan Dimas. Aku harus jadi kepala keluarga, pelindung, pijakan. Namun saat senja mulai turun dan langit berubah warna, aku tahu aku tidak sendiri di rumah ini. Bukan hanya aku, Wulan, dan Dimas, tapi juga dia, perempuan yang menangis. Hari ketiga kami di rumah itu seharusnya berjalan seperti biasa, tapi tidak. Ada sesuatu yang bergeser dalam cara rumah itu bernafas. Pagi hari, Wulan sempat berkata bahwa ia bermimpi aneh. Katanya, dalam mimpinya ia berada di dalam sumur, gelap, basah. Lalu ada seseorang di atas sumur itu, mengintip, tapi wajahnya tak pernah terlihat. Aku hanya mengangguk, mencoba menenangkan. Mimpi orang hamil,
Mungkin, jawabku, setengah bercanda. Tapi jujur, aku sendiri sudah kehilangan rasa humor sejak malam kedua. Dan kini, sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai menyentuh Dimas. Siang itu, aku tengah menyusun rak buku di ruang tamu. Wulan sedang tidur di kamar karena merasa mual. Dimas bermain sendiri di kamar kecil yang memang kami niatkan menjadi ruang tidurnya. Aku dengar ia tertawa kecil, kadang bicara sendiri. Aku pikir itu hal biasa. Anak kecil memang suka bermain dengan imajinasi mereka. Tapi saat aku mengintip, aku lihat ia sedang duduk di karpet, menghadap ke tembok kosong. Bibirnya komat kamit. Sesekali ia mengangguk dan tersenyum. Aku melangkah pelan ke arahnya. "Main sama siapa, Nak?" tanyaku lembut. Dimas menoleh, lalu menunjuk ke samping. "Kak Rini." Aku diam. "Kak Rini siapa?" tanyaku lagi. Mencoba tersenyum. "Yang tinggal di atas," katanya polos. Bulu kuduku berdiri. "Atas? Maksudnya di loteng?" "Iya," katanya. "Dulu dia tinggal di sini, sekarang dia main sama aku," katanya. Dia senang karena aku gak jahat. Suasana mendadak hening, bahkan suara burung dari luar pun seperti ikut membisu. Dia bilang, dia dulu dikunci lama, terus gak bisa keluar lagi, tapi sekarang dia bisa jalan-jalan. Aku menelan ludah. "Dia cantik, Ayah," tambah Dimas pelan. Setelah Dimas tertidur siang, aku naik ke loteng. Tangga kayu yang terletak di lorong belakang rumah hanya cukup untuk satu orang naik perlahan. Aku harus mendorong pintu atap yang berat. Dan saat aku masuk, ruangan itu gelap dan sempit. Bau kayu tua dan debu menyambut. Ada beberapa barang, lama kardus kosong, gulungan kabel, dan satu boneka lusuh bergaun putih. Boneka itu duduk sendirian di pojok, matanya yang satu hilang, rambutnya kusut. Aku menyentuh boneka itu, lembut, dingin, dan entah kenapa, basah. Aku langsung menarik tanganku, memeriksa jari-jari. Tidak ada apa-apa, tapi perasaanku menjerit. Segera aku turun, menutup kembali pintu loteng rapat-rapat. Aku menyapu keringat dingin di dahi. Dan malam itu, aku memesan kunci di pintu loteng untuk berjaga-jaga. Tapi malam tak bisa dikendalikan dengan kunci. Pukul 2 dini hari, aku terbangun. Bukan karena suara tangisan lagi, tapi suara langkah. Tap-tap, langkah kecil, seperti kaki anak kecil, berjalan di atas langit-langit kamar. Aku bangun, duduk, mendengar. Langkah itu bergerak pelan, dari ujung loteng ke sisi lain, lalu berhenti, lalu terdengar tawa kecil, tertawa, suara anak kecil. Aku berdiri perlahan, membuka pintu kamar. Lorong gelap, tapi lampu nyala. Dimas tidur di kamarnya. Aku yakin itu, tapi suara tawa itu. Masa, di atas kepala, aku menatap pintu loteng yang kini terkunci dengan gembok kecil, tapi suara itu masih terdengar dari balik sana. Aku melangkah ke dapur, mengambil bangku kecil, lalu menaiki tangga, dan menyentuh gemboknya. Masih terkunci, tapi suara di balik loteng masih ada. Aku hampir membuka gembok itu. Hampir. Hingga tiba-tiba, gemboknya bergetar sendiri. Aku langsung turun, nyaris jatuh dari bangku. Aku mendengar suara ceklik dari arah kamar Dimas. Aku berlari. Dimas duduk di kasurnya. Matanya setengah terbuka, dan dia bicara, "Jangan buka. Ya, Kak Rini belum mau keluar." Aku tak bisa berkata apa-apa malam itu. Keesokan paginya, aku mengajak Dimas duduk di ruang tamu. Kupikir ia tak akan ingat apa yang dikatakannya semalam. Tapi saat aku tanya soal Kak Rini, ia hanya berkata pelan, "Dia gak jahat ya, tapi dia marah kalau ada yang lupa." "Lupa apa?" "Lupa sama dia." Wulan yang mendengar percakapan itu mulai tampak khawatir.
Ia memintaku untuk lebih sering membawa Dimas keluar rumah, ke taman, ke warung, kemana saja. Ia pikir mungkin anak kita terlalu lama di dalam rumah dan sedang kreatif. Tapi aku tahu, ini bukan imajinasi anak kecil. Ada seseorang di rumah ini, seseorang yang pernah dikunci di atas sana, seseorang bernama Rini, dan dia belum pergi. Sore itu, aku memutuskan mencari tahu. Aku pergi ke warung kecil di ujung gang, bertanya pelan pada ibu pemilik warung yang tampak ramah. "Rumah nomor 9, Bu, yang kami tempati sekarang, ada cerita nggak ya?" Wajah ibu itu langsung berubah, tersenyum kaku. Pandangannya melirik ke kiri dan kanan. "Rumah itu udah lama kosong, Mas. Dulu ada yang tinggal, tapi saya nggak tahu persis. Tanya aja ke Pak Adi yang punya rumah," katanya cepat, sambil menyodorkan uang kembalian. Aku tak memaksa, tapi dalam hati, aku tahu semua orang di sekitar sini tahu sesuatu, tapi mereka memilih diam. Dan komik keluarga kecil ini sedang perlahan-lahan ditarik masuk ke dalam rahasia lama itu. Satu rahasia yang tak ingin dibuka, tapi kakak Rini, dia hanya ingin diingat. Sudah seminggu kami tinggal di rumah ini. Aku mulai kehilangan arah waktu. Hari-hari berjalan lambat, tapi malam terasa menyergap cepat. Seolah rumah ini perlahan tapi pasti menelan kami satu persatu. Wulan sering mengeluh sakit kepala. Dimas mulai jarang tertawa. Dan aku tak bisa lagi membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Aku mencoba tetap rasional, menjaga agar pikiranku tidak hanyut ke dalam ketakutan. Tapi malam demi malam, rumah ini tak berhenti berbicara dengan cara yang tak masuk akal. Dan malam keempat adalah malam saat rumah itu menunjukkan wajah aslinya. Semuanya bermula ketika aku sedang membereskan kamar utama. Aku mencium bau yang tak biasa. Bukan melati seperti sebelumnya, tapi bau besi. Bau karet, seperti darah lama yang mengering. Awalnya samar, lalu semakin kuat. Aku mendekat ke dinding sebelah tempat tidur. Warnanya krem pudar, tapi kini dari tengah-tengah cat dinding muncul bekas basah, membentuk pola memanjang, merah tua, seperti cairan kental yang baru saja ditumpahkan. Darah. Aku terpaku, mencoba menyentuh dinding itu. Basah. Jelas. Tak diragukan lagi. Aku menahan napas, mencoba berpikir rasional. Mungkin pipa bocor, tapi tidak ada pipa di balik dinding itu. Aku buru-buru memanggil Wulan. "Sayang, sini deh, lihat ini." Wulan berjalan mendekat dengan perut yang mulai membesar. Ia menatap ke arah dinding dan mengernyit. "Apa? Dindingnya kotor?" Aku menatapnya. "Kamu nggak lihat? Ini." Aku menunjuk bagian yang masih mengalir pelan. "Cuma noda biasa, Mas. Dindingnya lembab mungkin. Nanti kita cat ulang ya." Hatiku mencelos. Ia tak melihatnya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, memperhatikan tiap detik jam yang berdetak lambat. Setiap bunyi kecil membuatku melirik. Pukul 2:15. Dari sudut mataku, aku melihat bayangan. Cepat, lalu hilang. Seperti seseorang lewat lorong menuju dapur. Aku berdiri. Tidak ada suara, tidak ada langkah kaki. Tapi hawa dingin langsung mengisi ruangan. Aku berjalan pelan ke lorong. Semua lampu menyala, tapi cahaya tampak lebih redup dari biasanya. Di ujung lorong, pintu kamar kecil kamar Dimas terbuka sedikit. Aku mendekat, mendorong pintu. Dimas tidur dengan damai, tapi di sudut kamar berdiri seorang perempuan, rambut panjang, gaun putih, berdiri membelakangi kami. Aku mematung, tidak bisa bergerak. Perempuan itu berbalik pelan, wajahnya pucat, mata kosong, bibirnya terbuka sedikit, seolah hendak berkata sesuatu, tapi tidak ada suara.
Ia hanya menunjuk ke dinding kamar, lalu menghilang. Begitu saja. Seolah udara menyerapnya dalam satu tarikan. Aku langsung masuk. Mengecek Dimas. Ia tetap tertidur, nafasnya tenang. Aku menoleh ke arah dinding yang tadi ditunjuk. Tidak ada apa-apa. Keesokan harinya, aku mencoba bicara dengan Wulan. Aku bercerita tentang sosok perempuan yang kulihat, tentang darah di dinding, tentang semuanya. Wulan terdiam cukup lama, lalu menatapku dengan mata berkaca. Mas, aku ngerti kamu capek, tapi aku butuh kamu waras. Kita nggak bisa pindah sekarang, uang kita juga terbatas. Aku butuh kamu kuat. Aku mengganggak, tapi di dalam dadaku, aku mulai retak. Karena malam itu, saat aku mengepel lantai kamar tidur, aku menemukan bekas jejak telapak kaki kecil. Merah, lengket, mengarah ke arah tembok, dan lagi-lagi, Wulan tidak bisa melihatnya. Aku mulai curiga bahwa rumah ini hanya memperlihatkan sebagian wajahnya, dan wajah itu hanya untukku. Entah karena aku kepala keluarga, entah karena akulah yang membuat keputusan tinggal di sini, atau mungkin karena aku satu Satania yang siap melihat kenyataan. Sore itu, aku kembali mengunjungi warung Bu Sumi kali. Ini aku bertanya, dengan nada lebih serius. Bu, tolong, saya perlu tahu, apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah saya? Bu Sumi menunduk, wajahnya tegang. Ada satu keluarga dulu, Mas. Tahun-tahun lalu, mereka tinggal di sana nggak lama, nggak sampai setahun. Aku menahan napas. Terus, saya nggak tahu pasti, tapi waktu itu, saya dengar kabar, istrinya hilang. Gak pernah ketemu, katanya kabur. Tapi gosipnya, ia menatapku dengan mata yang berat. Gosipnya, dia dikubur di rumah itu. Aku pulang dengan tangan gemetar. Dan malamnya, sebelum tidur, aku melihat dinding kamar kami berdarah lagi. Kali ini lebih deras, membentuk pola seperti tangan yang menyeret dari atas ke bawah. Dan saat aku mendekat, aku mendengar suara, tolong, ingat aku. Jangan biarkan dia bebas, aku tahu. Arwah itu tak mau menakutiku. Ia ingin aku melihat sesuatu yang selama ini dikubur bersama diamnya tembok-tembok rumah ini. Dan malam-malam selanjutnya, aku tidak hanya akan melihat, tapi juga ikut merasakan. Hari-hari terasa makin berat. Bukan karena pekerjaan, bukan karena rumah kecil kami terasa sempit, tapi karena diamnya rumah ini mulai bersuara. Setiap malam, membawa satu pertanda baru. Setiap siang, penuh rasa waspada. Bahkan suara angin di sela-sela jendela kini terdengar seperti bisikan. Dan aku tak bisa membedakan apakah aku masih waras atau sudah setengah gila. Aku merasa rumah ini memaksaku untuk mengingat sesuatu yang bahkan belum pernah aku ketahui. Pagi itu hujan turun sejak subuh. Langit abu-abu, udara lembab. Wulan lebih banyak diam, katanya. Semalam ia bermimpi lagi. Sumur kali ini lebih dalam, lebih gelap. Dimas juga berubah. Ia menolak masuk ke kamar kecilnya. Kak Rini marah, katanya. Tapi ia tidak mau menjelaskan. Hanya menggenggam erat boneka kecilnya dan duduk di dekat jendela, menatap hujan. Aku merasa kami bertiga mulai terputus dari dunia luar. Aku mencoba memperbaiki lantai ruang tamu yang mulai terasa goyang. Satu papan kayu panjang dan kusam sedikit terangkat. Kukira hanya retak biasa, tapi saat kusentuh, papan itu bergerak. Aku ambil linggis kecil dari bawah meja. Kubuka pelan papan itu, dan di baliknya, sebuah surat tua, terlipat rapi, terbungkus plastik tipis yang sudah menguning. Di dalamnya, secari kertas dengan tinta merah yang hampir pudar. Tanganku gemetar saat membacanya. Bekasi, 21 Maret. Namaku Rini.
Kalau kamu membaca ini, mungkin aku sudah mati. Aku dikurung. Aku disiksa. Aku tidak bisa keluar. Suamiku Adi bukan pria baik. Ia marah kalau aku keluar rumah. Ia benci kalau aku bicara dengan tetangga. Ia bilang aku kotor, gila. Tapi akulah yang waras. Dia yang gila. Dia bilang aku menyimpan aibnya. Tapi aku hanya ingin hidup. Aku hanya ingin keluar dari drama ini. Aku ingin lari. Tapi aku tak sempat. Malam itu, aku dikurung di loteng. Gelap, dingin. Lalu gelap selamanya. Kalau kamu tinggal di rumah ini, kamu harus tahu, dia belum berhenti. Dia mungkin sudah tua, tapi yang dia sembunyikan masih ada. Tolong, cari aku. Aku tak mau dilupakan, Rini. Darahku berdesir, jantungku berdetak tak karuan. Adi, Pak Adi, nama yang sama dengan pemilik rumah. Nama yang selama ini terdengar begitu ramah di telingaku. Nama yang menawari kami kontrakan ini dengan harga yang terlalu murah untuk dilewatkan. Tanganku menggenggam surat itu erat. Aku merasa dadaku sempit. Dunia tiba-tiba terasa sempit. Suara di kepalaku mulai menjerit. Itu bukan sekadar kebetulan. Malam itu, aku menunggu hingga semua tidur. Aku duduk di ruang tamu, menatap pintu. Tak ada suara, tak ada angin. Tak ada angin, tapi hatiku tahu malam ini dia akan datang. Dan benar saja, pukul 2:10. Lampu lorong mati. Dingin merayap, nafasku membeku. Kak Rini datang. Ia muncul dari arah dapur, berjalan perlahan. Wajahnya pucat, tapi tak lagi marah. Matanya menatapku, basah. Dan saat ia berdiri di depanku, ia bicara. Terima kasih, sekarang kamu tahu. Aku hanya bisa mengangguk. Apa yang harus kulakukan? Dia menunjuk ke bawah, lalu menghilang. Aku berdiri, melangkah ke dapur, menatap ubin yang tak tampak aneh. Tapi aku tahu sesuatu ada di sana. Aku mulai mencari di internet tentang orang bernama Adi yang pernah tinggal di sekitar lokasi rumah ini. Tak banyak hasil, tapi satu berita lama arsip dari portal kabar lokal muncul setelah beberapa kali pencarian. Warga sekitar melaporkan hilangnya seorang perempuan bernama Rini tahun-tahun lalu. Suaminya, Adi Wibowo, sempat diperiksa, namun tidak ditemukan bukti kuat. Kabar hilangnya Rini menguap. Rumah mereka kemudian dijual dan dibiarkan kosong. Beritanya singkat, tapi cukup untuk menyatukan kepingan pasal. Pak Adi pemilik rumah, suami Rini pembunuh. Keesokan harinya aku menatap wajahnya dengan jantung yang hampir pecah saat ia datang ke rumah, membawa tagihan kontrakan bulan kedua. Senyumnya masih sama, tapi di balik itu, aku tahu ada neraka yang ia sembunyikan. Aku menerima tagihan itu, tersenyum kaku, tidak berkata apa-apa. Tapi di dalam kepalaku, hanya satu kalimat yang berulang. Aku harus temukan jasad Rini. Karena hanya dengan begitu, arwahnya bisa pergi, dan kami bisa hidup. Tapi mencabut rahasia kelam, berarti harus siap menggali tanah yang penuh luka. Dan rumah ini belum menunjukkan semuanya. Hai, kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Dan share ke teman-temanmu atau grup keluarga, agar mereka tahu cerita yang menyeramkan ini. Sekarang, kita lanjutkan lagi ceritanya. Rumah ini tidak lagi menakutkan. Bukan karena kami terbiasa, tapi karena kami mulai tahu siapa yang menghuni dinding-dinding sunyinya. Namanya Rini. Ia bukan hantu. Ia bukan makhluk yang ingin menakut-nakuti kami. Ia adalah seseorang. Seseorang yang disembunyikan. Dan aku tanpa tahu apa-apa telah tinggal di tempat di mana ia pernah menangis, mengemis, dan akhirnya hilang. Bukan hanya hilang dari dunia, tapi dari ingatan semua orang
Semua, kecuali dirinya sendiri. Malam itu, semuanya berubah. Aku tak bisa tidur. Surat Rini yang kutemukan kemarin, masih kusimpan di bawah bantal. Seperti jimat. Tapi itu bukan sekadar tulisan, itu adalah jeritan dari masa lalu. Pukul 2:08, lampu lorong padam lagi. Dan kali ini, bukan hanya lampu. Seluruh rumah menjadi sunyi. Bukan sunyi biasa, tapi sunyi, tanpa waktu, seolah detik tak lagi berdetak. Aku membuka mata, duduk perlahan. Dimas dan Wulan masih tidur, tapi jendela kamar yang sebelumnya tertutup rapat kini terbuka perlahan, seolah diundang angin. Padahal udara begitu berat dan mati. Dan di luar sana, di bawah cahaya bulan yang pucat, aku melihatnya. Rini. Dia berdiri di tengah halaman belakang, rambutnya tergerai. Gaun putihnya tidak lagi compang-camping. Wajahnya bukan wajah hantu, tapi wajah perempuan yang hidup. Ia memanggilku, tapi tanpa suara, hanya gerakan bibir yang mengucap, "Ikuti aku." Aku membuka pintu belakang. Langkahku berat, tapi aku tahu ini bukan mimpi, ini bukan delusi, ini adalah undangan. Rini berjalan pelan, lalu berbalik, dan tiba-tiba aku tak lagi berada di halaman rumah. Aku berada di masa lalu, rumah yang sama, tapi dengan warna cat lebih segar, perabotan lengkap, meja makan dengan bunga segar, foto pernikahan tergantung di dinding. Aku berdiri di pojok ruangan, tak terlihat siapapun. Hanya menyaksikan. Di ruang tamu, Rini sedang duduk. Matanya sembab, pipi lebam, tangan gemetar. Dan dari pintu, masuk seorang laki-laki, Pak Adi, tapi lebih muda. Wajahnya dingin, sorot matanya kosong. Ia menatap Rini seperti menatap benda bukan manusia. "Kamu pikir bisa kabur?" tanyanya. Rini menggeleng, tak berani bicara. "Kamu pikir bisa kasih tahu orang-orang soal aku?" Ia tertawa pelan. Lalu mendekat, menarik tangan Rini, menamparnya. "Aku ingin menjerit, tapi aku bukan siapa-siapa di masa itu." Rini terseret menuju loteng. Diseret dengan paksa, pintu loteng dibuka, gelap. Ia didorong ke dalam, lalu dikunci. "Aku akan buat kamu lupa siapa dirimu," kata Pak Adi sebelum menutup pintunya. Gelap menelan semuanya. Aku kembali ke diriku. Di kamar, nafasku tercekat, seluruh tubuhku basah oleh keringat. Malam belum berakhir, tapi aku tahu semuanya sudah dimulai. Pagi harinya, aku memeluk Wulan erat-erat. Tak ada kata-kata, tapi ia tahu ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Sesuatu yang kini tak bisa lagi kubiarkan diam. Aku membawa surat Rini ke kantor polisi terdekat. Awalnya, mereka menganggapku hanya penyewa panik yang terjebak film horor. Tapi saat aku menunjukkan surat, foto rumah, lokasi lantai yang telah dibongkar, dan berita lama yang kusimpan, mereka mulai serius. 2 orang penyidik datang hari itu juga. Mereka menggali bagian dapur, lalu menemukan sesuatu. Tulang manusia terkubur rapi di bawah semen. Di atasnya dulu berdiri kompor tua. Tak lama, media mulai mengendus. Dan Pak Adi, ia ditangkap seminggu kemudian di rumahnya, tak jauh dari situ. Ia tidak melawan, tapi saat diwawancara, ia berkata dengan tenang, "Saya hanya menjaga nama saya. Rini itu hilang. Dia pantas diam selamanya." Aku menatap wajahnya di layar TV. Wajah yang pernah menyambutku dengan senyum saat menawarkan rumah ini. Wajah seorang pembunuh. Malam setelah penangkapan itu, aku kembali duduk di ruang tamu. Rumah terasa berbeda, masih dingin, tapi bukan dingin menakutkan. Dan tepat pukul 2,
Lampu lorong padam. Untuk terakhir kalinya, Rini muncul. Kali ini lebih terang, lebih damai. Ia menatapku, tersenyum. "Terima kasih," katanya. Suaranya kali ini jelas, nyata, lembut. Aku tak ingin menakuti, aku hanya ingin ditemukan. Air mataku menetes tanpa sadar. "Maaf, kami terlambat." Dia menggeleng. "Tidak, kamu tepat waktu." Lalu ia melangkah mundur, perlahan, lalu menghilang dalam cahaya putih yang perlahan menutup lorong. Dan sejak malam itu, Rini tak pernah kembali. Aku pikir semuanya telah berakhir. Rini telah pergi, arwahnya tenang. Pak Adi ditahan. Polisi sudah menemukan sisa jasad yang terkubur di bawah dapur. Media heboh selama seminggu, lalu beralih ke berita baru. Para tetangga mulai bicara setelah sebelumnya hanya bisik-bisik dalam diam. Tapi setelah semuanya sepi, justru saat itulah aku mulai merasa ada yang salah. Sangat salah. Malam setelah Rini pergi, rumah terasa berbeda. Bukan lebih ringan, bukan lebih lega. Justru sebaliknya. Lebih berat, lebih sunyi, lebih dingin. Bukan dingin yang menusuk tulang seperti saat Rini masih di sini, tapi dingin yang tak memiliki wajah. Senyap yang menolak dijelaskan. Wulan mulai sakit-sakitan. Perutnya searing cramp. Dimas, yang sempat ceria setelah temannya pergi, mulai gelisah lagi. Ia sering terbangun sambil menangis, memeluk lutut, dan hanya berkata satu kalimat berulang-ulang. "Mereka belum pergi." Ya, mereka belum pergi. Aku mencoba menyelidiki maksud kalimat itu, tapi Dimas tak bisa menjelaskan. Ia hanya menunjuk ke arah dapur, lalu ke lantai, tepat di tempat jasad Rini ditemukan. Satu malam, aku duduk sendirian, listrik mati, mendadak padahal tak hujan. Senter HP di tangan, aku mengecek seluruh rumah. Tak ada yang aneh, tapi ketika aku kembali ke ruang dapur, aku melihat sesuatu yang tak mungkin. Lantai itu retak kembali, padahal polisi sudah menutupnya dengan semen baru. Rapih, kuat, tapi kini ada celah, garis panjang seperti diukir dari dalam, dari bawah tanah. Aku jongkok, menyentuh retakan itu, dingin, lembab. Lalu perlahan, aku melihat sesuatu angin keluar dari celah itu. Ya, angin. Seharusnya tak mungkin, tapi aku merasakannya menyentuh wajahku. Lembut, tapi membawa aroma yang mengganggu. Aroma besi tua dan tanah busuk. Pagi harinya, aku panggil tukang bangunan. 2 orang bapek-bopak yang sempat membetulkan atap minggu lalu. Ku bilang ada retakan yang harus dibongkar sedikit. Awalnya, mereka setuju. Tapi setelah melihat lantai dapur, mereka saling tatap dan menolak. "Sorry, Mas, kami nggak kerja di rumah ini lagi." "Kenapa?" Mereka hanya menggeleng. Satu dari mereka berkata pelan, "Rumah ini kayak nahan sesuatu, bukan cuma satu mayat, Mas. Lebih dari itu." Aku tertegun. Lebih dari itu, aku tak bisa menahan diri. Malam itu, aku ambil palu, linggis, dan mulai membongkar sendiri. Wulan protes, "Kamu kenapa sih? Gak cukup kamu buka luka rumah ini. Sekarang kamu mau gali apa lagi?" Aku tak bisa menjawab, hanya berkata, "Aku cuma merasa belum selesai." Dan benar saja. Setelah 2 jam menggali dan membongkar pelan-pelan lantai dapur, aku menemukan ruang kosong, kecil, terletak 1 meter di bawah permukaan, tertutup ubin dan beton, tidak terhubung dengan saluran air. Bukan septic tank, tapi ruangan. Aku sorot dengan senter. Dan di sana, ada tangga kayu tua, menyeret ke bawah tanah. Aku ragu, napasku cepat, tapi kaki ini seperti digerakkan rasa bersalah dan rasa ingin tahu.
Sekaligus, aku menuruni tangga itu pelan. Dan saat kakiku menyentuh dasar ruangan, dunia berubah. Ruangan bawah tanah itu tidak luas. Mungkin hanya 4 kali 4 meter. Tapi, dindingnya terbuat dari batu tua. Ada bekas ikatan di salah satu tiang. Bekas goresan di dinding, seperti cakaran, dan di pojok ruangan, ada 4 peti kayu. Peti mati, tidak ada nama, tidak ada tanda. Aku mendekat, membuka satu pelan-pelan, dalamnya kosong. Tapi dinding peti, penuh ukiran tulisan tangan, berulang-ulang. Ampuni kami, kami hanya diperintah. Di peti kedua, tertulis, kami dikurung karena tahu. Kami dibungkam karena melihat. Tanganku gemetar. Peti ketiga, berisi tulang. Tapi, Castle, seperti anak-anak. Aku terjatuh ke belakang. Muntah. Berkeringat dingin. Tiba-tiba, lampu HP mati. Gelap, total. Dan dalam gelap itu, aku mendengar suara. Kamu sudah lihat, maka kamu harus pilih. Pergi, atau lanjut. Suara perempuan. Tapi bukan Rini. Lalu, suara lainnya. Laki-laki, kamu membangunkan mereka, dan sekarang mereka haus. Aku naik secepat mungkin, menutup lantai, mendorong meja menutupi lubangnya. Aku tak peduli, aku hanya ingin semua kembali seperti semula. Tapi tidak bisa, karena sejak malam itu, kami tidak bisa keluar dari rumah. Hari pertama kami mencoba kabur. Pagi-pagi sekali. Sebelum matahari benar-benar muncul, aku dan Wulan berkemas. Tidak banyak barang yang kami bawa, hanya pakaian, dokumen penting, dan mainan kecil milik Dimas. Aku berusaha tetap tenang di depan Wulan, meski tanganku gemetar sejak semalam. Wajah Wulan pucat. Ia tak banyak bicara. Sejak aku turun ke ruang bawah tanah itu, dia seperti tahu ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya padaku, tapi pada rumah ini. Aku mencoba membuka gerbang. Tidak bisa. Bukan karena terkunci, tapi karatnya tiba-tiba menggares. Padahal semalam, aku sendiri yang mengolesi pelumas. Aku paksa dorong, tak bergerak. Kunci gemboknya juga tak bisa diputar. Aku bahkan mencoba memotong dengan gerinda tangan yang kupinjam dari bengkel sebelah, tapi mesin gerinda langsung mati saat menyentuh logamnya. Kami kembali masuk ke dalam rumah. Aku mencoba menelepon sopir online, teman, bahkan taksi. Tidak ada yang nyambung. Semua sinyal hilang, bahkan internet wifi mati, total lampu modem padam. Walau listrik rumah normal, aku mencoba keluar lewat jendela belakang. Ku panjat pagar kecil, dan di saat kaki menyentuh tanah luar pagar, dadaku sesak. Seolah paru-paru menolak bekerja. Aku rebah, tersungkur. Nafasku berat. Dunia berputar. Saat ku tarik kembali kakiku ke dalam halaman rumah, napasku pulih seketika. Rumah ini tak hanya mengunci kami, tapi juga menolak kami pergi. Malamnya, dinding kembali hidup. Di kamar tidur Cat-Cat mengelupas sendiri. Lanti memui seperti bernafas. Di lorong, terdengar langkah, tapi bukan hanya satu. Banyak, seperti puluhan kaki kecil, berjalan pelan, mengitari ruangan. Dimas menangis dalam tidur, mengigau. Jangan biarkan mereka ambil ibu. Aku duduk di ruang tamu. Tak bisa tidur, mencoba berpikir, kepalaku penuh pertanyaan. Siapa mereka yang dikurung? Mengapa mereka dikubur begitu rapi? Mengapa Rini hanya satu dari sekian banyak? Dan siapa yang selama ini membantu menyembunyikan semua itu? Keesokan harinya, aku nekat ke rumah Pak RT. Ingin cerita langsung. Tapi saat aku mengetuk pintu pagar rumahnya, istrinya keluar dan berkata, "Maaf mas, Pak RT sudah 2 hari nggak di rumah." "Nggak bilang kemana?" "Boleh saya numpang telepon?" tanyaku putus asa.
Ia menatapku. Bibirnya bergetar. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Mas." Mending Mas, diem. Rumah itu udah lama jadi rahasia semua orang. Jangan cari celaka. Rumah itu udah milih siapa yang tinggal dan siapa yang dikubur. Aku mundur. Tanpa kata. Kepalaku kini berdengung. Rama ini memilih. Malam itu, aku kembali ke dapur. Meja telah kugeser. Aku buka papan penutup lubang ke ruang bawah tanah itu. Tapi kali ini, ada hal baru. Tangga kayunya hilang. Sebagai gantinya, ada tangga beton kecil yang tak ada kemarin. Seolah rumah ini membangun sendiri lorong ke bawah. Dan di dinding tangga, itu ada lukisan. Lukisan wajah-wajah tanpa mata. Melut, terjahit. Wajah-wajah korban. Aku turun. Perlahan. Tak tahu kenapa. Dan di bawah sana, kali ini, ada seseorang. Bukan arwah, bukan bayangan. Seseorang, manusia, lelaki tua, kurus, berpakaian lusuh. Tangan terikat rantai ke dinding, wajahnya lebam, rambut panjang, matanya sembab. Ia memandangku dan tersenyum pelan. Akhirnya, "Kamu datang juga," katanya. Aku terpaku. "Siapa? Siapa kamu?" Ia tertawa kecil. "Saya namanya Sutopo. Dulu, saya kepala tukang bangunan rumah ini, yang bangun ruang bawah tanah ini. Dulu, saya pikir ini cuma buat gudang. Apa yang terjadi?" Ia menatapku. "Kamu pikir cuma Rini? Dia cuma yang terakhir. Sebelumnya, ada 4, 3 anak, 1 ibu muda. Semua disuruh diam, disuruh hilang. Dan aku tahu semuanya. Lalu kenapa kamu di sini? Karena aku cerita, dan rumah ini tak suka ada yang cerita. Rumah ini bukan cuma rumah, ini kuburan berdiri. Dibangun dari rahasia, tumbuh dari ketakutan. Aku tak bisa bicara, tenggorokanku tercekat. Rumah ini mengurung orang-orang yang tahu. Dan sekarang kamu tahu. Lalu, kenapa Rini tak menyebut kamu? Kenapa dia tak selamatkan kamu juga?" Ia tersenyum. "Rini bukan penolong. Dia penunjuk jalan. Tapi, yang bisa buka semuanya, hanya yang masih hidup." Ia mendekat, tatapannya penuh luka. Kamu pilihannya. Pilihanku, kamu bisa terus bertahan. Atau, buka semua, dan rumah ini akan marah. Sangat marah. Aku kembali naik, menutup lubang itu. Tapi malam itu aku tahu, kami tak bisa pergi, tapi kami juga tak bisa tinggal. Pilihan satu-satunya, membuka semua. Besok, aku akan gali semua sisi rumah ini. Bongkar setiap lantai. Dan, jika memang ada orang lain di luar sana yang tahu, aku akan paksa mereka bicara. Karena sekarang aku percaya, rumah ini bukan angker. Rumah ini jahat. Hari itu, aku menyalakan kamera ponsel sejak pagi. Tak peduli baterai cepat habis. Tak peduli kalau koneksi internet tak bisa digunakan. Aku harus merekam semuanya. Karena kalau sampai kami tak bisa keluar dari sini, kalau sampai rumah ini mengambil, kami juga setidaknya dunia luar akan tahu. Ini bukan soal hantu. Ini tentang darah, tulang, dan diamnya manusia. Pagi itu, aku mulai menggali sisi dapur yang lain. Ubin pertama kupukul dengan palu. Retak. Kedua muncul rongga kosong. Ketiga bau busuk mulai keluar. Aku tahan napas. Angkat ubin keempat. Dan di sana jari, bukan jari utuh, tapi tulang, melingkar. Seperti mencengkeram ke atas. Seolah seseorang pernah berusaha naik, lalu kalah. Aku muntah. Tapi tetap menggali satu demi satu, hingga aku temukan 3 rangka kecil dan 1 yang lebih besar, mungkin ibu dan anak-anaknya.
Wulan menjerit dari belakang. Ia mencoba menarikku. Tapi aku berkata, "Kalau kita diam, kita ikut terkubur, Lan." Tangisnya pecah. Tapi dia mengerti. Kami tak bisa lagi mundur. Malam itu, suara-suara mulai kembali. Lorong bergetar, jendela terbuka dan tertutup sendiri. Lemari bergeser, langit-langit seperti akan roboh. Rumah ini mulai melawan. Pukul 2 tepat seperti biasa lampu padam. Dan kali ini, semua dinding rumah berdarah. Merah tua, menetes, mengalir dari atas ke bawah. Seperti rumah ini menangis darah. Aku dan Wulan memeluk Dimas erat-erat. Ia menjerit, tubuhnya panas, tapi bukan demam. Seperti terbakar dari dalam. Lalu, dari dinding kamar tidur kami, suara terdengar. "Berhenti, atau kalian mati." Tapi aku tak mundur. Aku lempar semua video yang kupunya ke harddisk eksternal, simpan di dalam tas tahan air. Lalu kubawa Wulan dan Dimas ke ruang tamu. "Apa yang kamu mau, Mas?" tanya Wulan, gemetar. "Kita bakar rumah ini," jawabku. Ia menatapku dan mengangguk. Aku siram bensin dari dapur ke ruang tamu, hingga ke pintu loteng. Setiap sudut yang pernah menunjukkan misteri aku beri tanda api. Saat aku menyalakan korek, rumah mulai berteriak. Bukan suara kayu terbakar, tapi jeritan. Ratusan. Dari dinding, dari lantai, dari loteng, dari tanah. Tapi aku tetap menyalakan api. Dan saat nyala pertama menyentuh bensin, rumah ini meledak dalam tangisan. Dinding bergetar hebat, lantai retak, loteng runtuh. Tapi aku, Wulan dan Dimas berhasil lari ke halaman. Gerbang yang sebelumnya terkunci terbuka sendiri. Dan dari kejauhan, kami menatap rumah itu terbakar. Pelan, lalu cepat. Dan di tengah kobaran api, aku melihat sosok Rini. Ia berdiri di ambang pintu, senyum tenang di wajahnya. Rambut tertiup angin. Gaun putihnya menyala lembut. Lalu ia berkata tanpa suara, "Terima kasih." Dan untuk terakhir kalinya, ia menghilang bersama rumah itu. Pagi harinya, polisi datang. Tim pemadam tiba. Kami dilarikan ke rumah sakit. Dimas sempat dirawat sehari. Wulan kelelahan. Aku diperiksa, tapi aku sudah siapkan semuanya. Harddisk itu, polisi tak bisa membantah. Bukti-bukti rekaman. Mayat di bawah lantai, ruang bawah tanah, tulisan-tulisan, tulang belulang, peti, bahkan kesaksian rekaman. Pria bernama Sutopo yang kuambil diam-diam saat ia bicara di ruangan gelap itu. Kasus dibuka kembali. Polisi memanggil sejumlah warga. Beberapa nama yang sebelumnya bungkam mulai diproses, termasuk mantan aparat desa, seorang penyidik lama, seorang polisi yang sekarang pensiun, dan satu notaris. Semuanya terlibat membungkam kasus ini sejak 20 tahun lalu. Hari ini, aku menatap lahan bekas rumah itu. Hanya puing, tanah hengges, tapi lebih bersih daripada saat rumah itu berdiri megah dengan cat lusuhnya. Tak ada yang membangun di sana sejak peristiwa itu. Warga bilang tanahnya angker, tapi aku tahu bukan angker, cuma belum jujur. Dan mungkin kebenaran memang seperti itu. Tak akan berhenti mengetuk sampai akhirnya ada yang berani buka pintu. Sudah 3 bulan sejak rumah itu terbakar. Sudah 3 bulan pula sejak kami kembali merasa hidup. Aku, Wulan dan Dimas kini tinggal di rumah kontrakan lain. Sederhana, tak terlalu besar, tapi cukup untuk tidur tanpa mimpi buruk. Kukupu on top, tertawa tanpa merasa diawasi oleh dinding, dan cukup untuk memulai ulang. Tanpa bayangan darah, Wulan sudah kembali tersenyum. Dimas sudah berani tidur sendiri dan
Setiap malam sebelum tidur, ia akan menatap lenggit-lenggit lalu berbisik, "Selamat malam Kak Rini." Aku pernah bertanya, apakah dia masih melihatnya? Dimas hanya mengangguk kecil. Tapi sekarang Kak Rini senyum terus ya. Gak nangis lagi. Aku tak bisa berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan anakku erat. Kadang, kita tak perlu logika untuk mengerti bahwa jiwa-jiwa yang tersiksa hanya butuh satu hal, dikenang sebagai manusia. Polisi akhirnya menetapkan 4 tersangka baru. Salah satunya, mantan kepala polisi sektor Bekasi yang selama 20 tahun menyimpan dokumen pengaduan keluarga Rini lalu membungkam kasus itu dengan satu kalimat, "Tak cukup bukti." Berita ini menjadi viral. Banyak media membahas. Tapi seperti semua hal yang viral, perlahan ia dilupakan. Namun tidak olehku, dan tidak oleh Dimas, dan mungkin tidak oleh arwah-arwah yang kini telah benar-benar bebas. Sutopo lelaki tua yang kutemukan di ruang bawah tanah masih dirawat di RSJ. Ia tak banyak bicara setelah kami menyelamatkannya, tapi sesekali ia akan menatap jendela dan berkata, "Udara luar itu nyata ya." Ia telah kehilangan banyak hal, tapi ia tetap bertahan. Dan bagi kami, ia adalah saksi paling hidup dari kejahatan yang dulu dikubur dalam diam. Malam ini, aku menulis semua ini di sebuah buku catatan tua, sambil memandang keluar jendela. Di kejauhan, lahan bekas rumah itu masih kosong. Orang bilang tanah itu tak bisa ditanami, tapi aku tahu tanah itu hanya menunggu. Menunggu seseorang yang benar-benar jujur untuk menginjaknya. Seseorang yang tak akan diam, karena diam adalah awal dari kematian kedua. Aku menulis halaman terakhir dengan tangan gemetar, tapi ringan. Dan sebelum aku menutup catatan ini, aku menulis satu kalimat besar di bagian akhir. Rumah itu sudah tidak ada. Tapi, luka yang ditinggalkan akan tetap hidup dalam cerita. Karena cerita tak bisa dibakar. Dan siapapun yang membaca ini, jika suatu hari kamu menemukan rumah yang terlalu murah untuk jadi kenyataan, tanyakan ini. Apa yang sebenarnya sedang kamu beli? Tempat tinggal? Atau tempat untuk dikubur dalam diam? Di suatu sore yang tenang, angin meniup selembar kertas ke pekarangan rumah kami. Di atasnya tertulis dengan tinta merah pudar, "Terima kasih karena tak membiarkanku menghilang. Rini." Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kamu selalu dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari godaan setan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you.